Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah hari ini kita terus membahas tema yang istimewa yaitu jadi muslim jangan stay cuek ya atau cuek ya. Jadi nggak boleh cuek. Nah tadi kita sudah mendengarkan banyak ilmu-ilmu dari guru-guru kita dan juga tadi ada curhat dari Ibu Iin ya. Insya Allah mudah-mudahan jadi kisah yang inspiratif ya Bu ya. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam husnul khotimah ya ibu-ibu ya bapak-bapak ya. Kematian yang terbaik insya Allah. Dan kita lanjutkan sekarang kita akan menyaksikan ada VT tentang ketika game lebih penting daripada anak. Ini dia. Wah ini ayahnya malah naruh aneh di kamar dia balik lagi main game Ustaz. Konten. Iya. Ini Pada sebenarnya- kenyataannya insya Allah kurang lebih. Tapi mungkin ini banyak yang relate ya Ustadz ya. Iya. Kalau orang tua suka main game terus nggak perhatian ke anak. Takut anaknya jadi Astagfirullah. melakukan hal yang tidak-tidak. Nih, bagaimana baiknya Ustadz jadi orang tua? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Dude, Habib Muhammad, Ustaz Maulana, serta para alim ulama, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Allahumma arhamna bil Quran. Dalam surah At-Talaq ini ada kita kenal ayat 1000 dinar ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ayat 2 dan 3. Tapi kata Imam Al-Ghazali kalau mau diberikan kekayaan sama Allah, dimudahkan rezekinya, dalam kitab Kaifa Takunu Ghaniyya, bagaimana menjadi orang kaya, itu subhanallah baca juga ayat ini. Ayat 7 surah At-Talaq dibaca di malam Jumat 100 kali. Nah, ini nanti dibukakan sama Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Ghazali, dikutip oleh Habibana dalam kitabnya Kaifa Takunu Ghaniyya. Tapi kita akan membahas bagaimana bisa menjadi orang tua yang tidak cuek terhadap anaknya. Ketahuilah bahwa anak itu adalah tanggung jawab amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ditanyakan nanti bukan sehebat apa kau main game, bukan sehebat apa prestasimu dalam game, bukan sehebat apa tim favorit bolamu, bukan sehebat apa permainanmu, tapi yang ditanyakan sehebat apa engkau mendidik anak-anakmu. Setanggung jawab apa engkau terhadap apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sadar akan pertanyaan-pertanyaan hari kiamat ini, maka insya Allah kita akan berusaha menyiapkan jawaban dan pertanggungjawabannya. Kalau kita tidak sadar akan pertanyaannya, kita tidak mau siap-siap dengan jawabannya. Ada orang mau tes CPNS, dia sudah punya bocoran kisi-kisi pertanyaan, subhanallah, maka dia akan menyiapkan jawaban-jawabannya. Lah kita semua ini akan melewati tes nanti di hari kiamat, di alam barzakh kita akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu. Maka mesti kita menyiapkan jawaban-jawabannya serta bukti-bukti daripada jawaban-jawaban kita. Nanti Allah tanya, apa imammu? Quran katanya, subhanallah, tapi dia tidak mau baca Quran, lalu dia tidak bisa bertanggung jawab. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di luar sana orang yang merengek meminta di dalam sujud-sujud terakhirnya agar punya keturunan. Lalu kenapa ada orang tua yang sudah dikasih keturunan sama Allah tapi tidak bertanggung jawab atas anak-anaknya? Intinya lihat, pandang anak ini bukan sekedar anak saja, tapi pandang bahwa dia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, boleh tepuk tangan jamaah sekalian. Sama-sama. Jadi pandang anak ini sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dan tanggung jawab, nanti Dan ditanyain tanggung jawab. nanti. Masya Allah. Terima kasih Siap, Ustaz Syam. sama-sama Mas Dude. Baik, sekarang saya mau bertanya ke Habib. Silakan boleh Bib. Nah ini Bib, kalau tadi orang tua yang cuek ke anak. Sekarang pertanyaannya, kita sebagai anak, mungkin ada sikap kita yang cuek kepada orang tua. Nah ini bagaimana Bib? Sebaiknya sikap kita sebagai anak kepada orang tua. Silakan Bib.
Baik, Masya Allah, dulu kita anak. Jadi itu anak gak akan tahu perasaan orang tua kalau dia sudah jadi orang tua. Orang tua itu mendidik kita, misalnya dari kecil kita dididik, disitin. Sudah merasa hebat, sudah balik, kadang-kadang cuek sama orang tua dan itu menyakitkan hati orang tua. Enggak boleh kita sibuk dengan teman-teman kita sibuk dengan orang luar, tapi kita tidak pernah sibuk dengan orang tua kita. Dan itu anak akan merasakan bagaimana nanti ketika dia punya anak, udah ngasih makan, udah sekolah, udah segala macam semuanya, kemudian itu anak cuek sama orang tua, itu tidak bagus. Makanya bagi orang tua dikatakan daripada rumus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini hadis sering kita dengar, tapi kenyataannya ini hadis juga sering dicuekin sama orang. Apa hadis ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan birru abaakum tabarrakum abnaukum. Ini yang banyak orang lupa. Kalau kita pengen anak kita itu bakti sama kita, tidak cuek sama kita, kita jangan lupakan hadis ini. Nabi mengatakan birru abaakum, berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Jangan cuek sama orang tua, jangan pura-pura enggak tahu sama orang tua. Birru abaakum tabarrakum abnaukum. Pasti, ini sesuatu yang pasti. Pasti anak-anakmu akan berbakti kepada engkau. Anak-anakmu tidak akan cuek terhadap engkau. Tapi kalau kita sudah cuek sama orang tua, kurang berbakti sama orang tua, maka nanti anak-anak kita akan melakukan sama apa yang kita lakukan sama orang tua kita. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi buat anak-anak nasihat, orang tua juga nasihatin ketika anak-anaknya cuek, kasih mereka wawasan, kasih mereka pelajaran agama. Jangan hanya dunia yang kita tanamkan sama anak-anak kita sehingga anak-anak kita tuh tidak mengenal bagaimana adabnya terhadap orang tua. Kalau di dalam kitab salaf itu sampai dikatakan sehingga tawadhu'nya seorang anak, berbaktinya seorang anak. Ini cerita wali. Ketika ada lalat saja, ketika dia berbicara kepada ayahnya atau berbicara kepada orang tuanya, ada lalat yang menempel di hidungnya, dia tidak berani usir itu lalat, takut orang tuanya kurang nyaman nanti. Artinya dengan sangat, lihat contoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ketika yang menyusui beliau bukan ibu kandungnya, ibu susu beliau. Nabi ditinggal meninggal, orang tuanya Nabi masih kecil dan dalam kandungan perut ibunya. Ketika datang orang yang menyusui, yang pernah menyusui beliau, Rasul berdiri. Rasul berdiri, dia ambil dia punya sorban, dia bentangkan di lantai, dipersilakan duduk itu ibu. Itu yang menyusuinya, bukan ibu kandungnya. Jadi anak nih buat nasihat anak-anak milenial yang gaul lah katanya. Kalau Anda mengaku anak milenial yang bergaul, contohlah milenialnya Nabi, yang milenialnya Nabi itu tidak cuek sama orang tuanya. Jadi contohlah milenial yang bagus, bagaimana milenial kita terhadap orang tua kita. Masya Allah. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi menjadi anak harus berbakti. Tapi orang tua pun mengajarkan supaya anak tahu bagaimana berbakti. Pendidikan namanya pendidikan. Supaya itu anak mengenal siapa dirinya, siapa orang tua, siapa Allah Subhanahu Wa Taala, siapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih Bib. Baik. Untuk ilmunya Masya Allah, terima kasih banyak. Dan sekarang kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Oke, baik. Siapa yang mau bertanya kepada Ustadz? yang mau Saya curhat, ambil angkat mic. tangan. Siapa yang mau curhat? Siapa yang mau curhat? Wah, ini banyak sekali yang mau curhat ya. Baik, saya pilih siapa yang yang pertama ini. Ini boleh Bapak dulu Pak. Silakan Pak. Boleh di sini Pak, di sini Pak. Nah, mungkin saya akan memanggil Ustadz Maulana dan juga Habib. Boleh ke Siap. depan Bib. Bapak di tengah sini Pak, boleh Pak? Boleh sebutkan nama dan dari mana, silakan. Dan juga curhatannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Curhat dong Ustadz. Nama saya Bapak Yaskur dari Jamaah Hizbullah
Desa Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka. Majalengka, Bapak Yaskur dari Majalengka. Silakan Pak. Di dalam Islam, menikah termasuk fardu ain. Bagi orang yang mampu baik secara fisik maupun secara mental atau secara spiritual atau secara mungkin kekayaannya banyak Mapan. atau mapan. Yang menjadi permasalahan bagaimana menurut konsep Islam apabila ada orang yang menikah cerai sampai 87 kali sekarang dalam keadaan duda. Tanya yang lagi duda. Bagaimana Pak Ustadz? Tanya yang lagi duda. 87 kali. Jadi Ya, kawin cerai sampai sekarang 87 kali menikah sekarang dalam keadaan duda. Mereka sekarang usianya 63 tahun. oke, baik. Jadi pertanyaan Bapak adalah bagaimana Menurut konsep Islam. menurut konsep Islam? Baik, kita mulai dulu dari Habib. Silakan Habib, boleh jawab Habib. Baik, saya sedikit luruskan. Asli Bapak, asli hukum pernikahan itu mubah. Gad yakunu wajib, wagat yakunu sunnah, wagat yakunu makruh, wagat yakunu mandub. Artinya nikah itu hukumnya sunnah, tapi bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram. Tapi kita nggak pernah tahu apa niat itu. Apa saya baru dengar orang nikah 87 kali nikah cerai, Masya Allah. Tapi kita husnudzon di sini. Kita bersangka baik mungkin jodohnya memang pendek. Jadi jodohnya itu mungkin 87 kali dan dia tidak niat untuk mempermainkan pernikahan. Berbahaya kalau dia niat mempermainkan pernikahan. Saya tanya kalau dia nikahnya 87 kali, itu anaknya berapa sekarang? Anak itu dari 6 istri ada 7 orang. Oh, bukan 87 orang. Enggak. Oh, enggak. Enggak punya anak semua itu. Baik, artinya kalau dia orang itu tidak boleh mempermainkan pernikahan karena pernikahan itu sunnah Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan orang itu untuk mempermainkan pernikahan. Orang nikah itu sakral, nikah diniatkan dengan bagus. Orang nikah niatnya ibadah. Kata guru saya Ustadz Maulana itu mengatakan nikah itu adalah ibadah yang panjang. Jadi orang 87 kali kita mungkin memang judunya pendek, judunya 87 kali dan kita yakinkan insya Allah husnudzon bukan yakinkan dia tidak mempermainkan pernikahan. Baik, Ustadz Maulana mungkin ada yang bertambahkan? Tadi sudah jelasin panjang lebar oleh Habib. Gini, mohon izin. Betul kata Habib, Habib nanya, gimana tuh, mohon maaf Astagfirullahaladzim, berapa anaknya? Untung Habib nanya, yang dikhawatirkan jangan sampai anaknya nanti menikah sedarah. Itu yang dikhawatirkan. Maka sebaiknya, kalau dalam hukum Islam, sebaiknya bapak yang menikah banyak istri dengan ada beberapa punya anak, sebaiknya saling mengetahui antara satu dan yang lainnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan takutnya nanti anaknya menikah saudara. Ternyata dia bersaudara. Atau nauzubillah, bisa jadi dia menikahi ibu tirinya. Oh, ini bahaya juga. Dari 87 itu pasti ada yang muda. Dan bisa jadi anak yang awal-awal itu pasti seumuran sama ibu tirinya. Tiba-tiba dia nikah sama ibu tirinya. Ya, sebaiknya didata dengan baik. Itulah bagusnya ada hukum pernikahan secara syariat, secara hukum negara, dan secara adat. Untuk mendata, itu pentingnya. Baik, Pak. Tapi Pak saya mau tanya itu siapa sih Pak sebenarnya Pak? Maksudnya orangnya itu di sekitar Bapak. Di keluarga saya Pak. Boleh nih pakai mic Pak? Ada di tempat saya, desa saya. Oke, di dekat rumah Bapak berarti ya? Iya. Oh, berarti yang dekat rumah Bapak ya, 87. Oh iya, oke, baik. Oke, Pak Yaskur terima kasih banyak untuk curhatannya juga Ustadz Maulana terima kasih. Habib juga terima kasih, boleh tepuk tangan. Baik, sekarang siapa lagi yang mau bertanya kepada Ustadz yang mau curhat? Oke, tadi sebelah sini sudah, sekarang saya beralih ke sebelah kiri saya. Nah,
ke Bapak yang ujung ya Pak. Boleh, silakan Pak maju ke tengah sini. Ustadz Syam dan juga Habib, boleh kita Habib undang balik ke lagi tengah. Habib. Siap. Silakan Pak di sini Pak, di tengah boleh. Sini, Pak. Sebutkan nama dan dari mana Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Yeay. maaf Alhamdulillah. saya Silakan. punya Ya silakan. Ya. Namanya Pak. nama saya Pak Mujahidin dari Majlis Talim Rizkullah Bantarujag Majalengka Jawa Barat Indonesia. Baik, boleh tepuk tangan Pak Mujahidin dari Majalengka. Curhatannya Asli apa Pak? Indonesia. Saya pertanyaan sedikit saja, simple. Kebetulan saya punya anak sudah berumah tangga 8 tahun. Sampai saat ini belum diberi keturunan. Kepengen saya pengen cepat punya keturunan anak yang soleh, solehah. Barangkali ada doa khusus yang bisa diamalkan supaya anak saya cepat mempunyai keturunan yang soleh atau solehah. Barangkali hanya itu saja. Baik. Sebuah pertanyaan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mujahidin. Boleh Ustadz Syam dijawab langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh pejuang garis 2 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah masa nunggunya itu adalah masa beribadah karena lagi khusyuk-khusyuknya minta sama Allah karena pengen banget punya keturunan. Jadi nikmati masa itu yang pertama. Yang kedua, amalan apa yang terbaik ketika berharap punya keturunan, termasuk di antara amalan terbaik itu berobat. Jadi datang berobat ke rumah sakit atau kemanapun itu buat dicek dua-duanya apa ada kendala, dan insya Allah kendalanya itu sudah bisa sekarang ditangani oleh medis insya Allah. Jadi perlu juga ikhtiar kita untuk datang dua-duanya, laki-laki perempuan, ke tempat pemeriksaan untuk diperiksa bagaimana supaya bisa jadi keturunannya. Kemudian yang ketiga, kalau ditanyakan doanya, minta sama Allah dengan bahasa Indonesia tidak mengapa, pakai bahasa Al-Quran juga boleh. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87 ya, Rabbila tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku hidup sendiri, engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Atau ngikutin amalannya Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria itu melihat Maryam bisa dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Zakaria, loh Maryam aja engkau kasih ya Allah apalagi saya gitu. Maka Nabi Zakaria tidak henti-hentinya bersyukur atas nikmat orang lain. Jadi lihat nikmatnya orang, rajin-rajin ikut bersyukur. Kalau ada saudara yang lagi akikahin anaknya, datang hadir menikmati ataupun mensyukuri, jangan iri dengki. Datang menikmati mensyukuri, sering-sering gendong anak kecil, nanti dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masya Silakan Allah. Habib, boleh ditambahkan Habib? Sekarang saya mau tanya sama Bapak. Anak Bapak ada berapa? Punya 5 saya. Masya Allah. Perempuan yang udah berumah tangga 4 orang, kemudian laki-laki 1 orang. Baik, yang sudah nikah berapa Yang orang? sudah nikah 4 orang, yang udah punya keturunan 3 Jadi keluarga. cucu berapa semuanya? Cucu udah 5, alhamdulillah. Alhamdulillah. Laki Cuma perempuan. yang ada laki 2, istri 3 dari Masya Allah. 3 keturunan itu. Kemudian yang belum punya ini yang keempat itu, Oh, yang keempat. Jadi baik. pengen cepat punya keturunan itu yang Insya soleh. Allah niat Bapak juga bagus, doain juga anaknya. Iya. Artinya subhanallah ada seorang bertanya sama Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, saya ini sudah lama menikah tapi belum punya keturunan juga. Tadi Ustaz Syam sudah nyampain, Masya Allah doa-doa dari Al-Quran. Di antara juga Al-Quran mengajarkan sedikit saja. Ini dikatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdikum bi amwalin wa banin. Jadi orang bertanya sama Imam Hasan, Imam saya sudah lama tidak punya anak. Kata Imam Hasan, perbanyak istighfar. Yang nyuruh perbanyak istighfar bukan Imam Hasan tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari pihak suami, dari pihak istri perbanyak membaca istighfar. Kemudian tadi Ustaz Syam mengatakan berobat ke dokter, salah satu ikhtiar. Ke Allah dulu kita, setelah ke Allah kita ikhtiar kepada manusia. Jadi juga Bapak doai, jangan gimana nih kok belum punya anak, kok belum punya anak, jangan. Yang penting besarkan hati anak-anak kita, besarkan hati menantu kita, insya Allah berkah dari Bapak Amin. dan orang tuanya, insya Amin. Allah anaknya mendapatkan Amin keturunan. ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima Ya, Pak, ya. kasih
Habib, Baik, insyaallah. Ustaz Mulna, terima kasih. Terima kasih. juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Mujahidin ya. wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Ustadz Maulana. Segala ilmunya. Habib juga. Ustadz Syam terima kasih. Hari ini kita mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru. Bapak Ibu yang hadir di sini terima kasih banyak ya. Semoga kita semua terus dalam istiqomah dalam Islam dan terus menguatkan keimanan kita. Jadi tetap saksikan Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu